Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Pada awal tahun pembelajaran ini, kita masih harus menghadapi virus corona. Hal ini membuat kita semua masih harus bersekolah di rumah. Hal itu membuat kita masih akan belajar dengan bantuan beberapa media pembelajaran online semisal Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Sedikit pesan untuk kalian semua, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian menemukan soal seperti pada layar? Coba kita perhatikan soal-soal tersebut. Soal-soal itu memiliki pola yang sama, yakni disajikan sebuah paragraf. Kita harus menentukan gagasan utama, pokok pikiran, pikiran utama, dan ide pokok. Bagaimana cara kita menjawab soal seperti itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video penjelasan berikut. Oke, kali ini Solih-Solihah semua kita akan membahas tentang ide pokok untuk kelas 5. Apa itu ide pokok? Mari kita bahas ya. Ide pokok adalah masalah utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Tentunya kalian sudah tahu ya paragraf itu apa. Nah, ide pokok itu memiliki nama lain anak-anakku semua. Seperti pada contoh video tadi, video soal-soal tadi itu adalah nama-nama lain dari ide pokok. Yang pertama bisa disebut pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Nah, jadi jika kalian menemukan soal, di situ ada paragraf, lalu di soal itu kalian diperintah untuk mencari pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok ataupun gagasan utama, itu maksudnya sama. Nah, lantas bagaimana cara kita menemukan ide pokok itu? Mari kita cari tahu bagaimana cara menemukan ide pokok. Nah, yang pertama kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu anak-anakku ya. Kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kita langsung saja menuju contoh paragrafnya. Di sini ada dua buah paragraf. Ini paragraf yang pertama, ini, lalu ini adalah paragraf yang kedua. Nah, untuk pembahasan kali ini kita cukup membahas paragraf yang pertama saja. Pak Giri bacakan paragraf yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf pertama ini kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, atau bahkan terkadang bisa di awal dan di akhir paragraf. Apakah kalian masih ingat tentang macam-macam paragraf? Yakni ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ada juga paragraf induktif. Nah, paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan juga ada paragraf campuran anak-anakku. Kalau paragraf campuran itu biasanya kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Baik, di sini kita sudah menemukan kalimat utamanya yang Pak Giri beri warna merah itu anak-anakku. Jadi kalimat utamanya ini ada di awal paragraf. Yakni salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ketika kita sudah menemukan kalimat utamanya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan setelah menemukan kalimat utamanya, yakni ada dua cara anak-anakku. Yang pertama, mengurangi kata dari kalimat utama. Nah, jadi kalimat utamanya kalian cermati terlebih dahulu, lalu cukup kalian kurangi beberapa kata yang dirasa tidak perlu. Nah, di sini ada kata-kata yang Pak Giri warnai merah. Nah, yang Pak Giri warnai merah ini artinya kata-katanya akan dihilangkan. Nah, jadi ide pokoknya ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk yang kedua, kita bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Nah, jadi dari kalimat utama ini anak-anakku, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana ide pokoknya? Nah, gunakan bahasa kalian sendiri. Gunakan dari pikiran kalian sendiri anak-anakku ya. Kalian baca, kalian pahami, kalian cermati. Nah, di sini Pak Giri menggunakan bahasa Pak Giri sendiri.
Nah, jadi ide pokoknya bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Nah, kalian bisa tuh mencari dengan kata-kata yang kalian simpulkan sendiri. Tidak harus sama dengan apa yang dicontohkan Pak Giri. Oke, terima kasih Solih-Soliha. Demikian pembahasan mengenai ide pokok. Kurang lebihnya Pak Giri mohon maaf. Semoga pelajaran kali ini memberikan manfaat yang banyak bagi kalian semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.